Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Pangat. Di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya mengenai asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik. Dan di sini murni pengalaman saya teman-teman. Karena apa? Karena kalau bukan pengalaman saya, mungkin saya tidak bisa bercerita dan tidak mungkin saya mengerti masalah asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik. Dan sebelum saya menceritakan dan melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini. Semoga dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini supaya video ini bisa menjadi manfaat ataupun menjadi motivasi, bahkan bisa menjadi wasilah buat kalian semua. Dan di sini saya akan membahas mengapa tidak sembuh-sembuh teman-teman. Karena apa? Itu pengalaman saya dulu teman-teman. Kenapa kok tidak sembuh-sembuh? Kok lama banget sembuhnya teman-teman? Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya ini teman-teman. Nah, ini cerita saya waktu dulu teman-teman, kenapa tidak sembuh-sembuh. Ya mungkin karena dulu itu mungkin dari faktor makan saya teman-teman. Dari awal-awal faktor makan saya itu juga tidak teratur, karena waktu itu kan belum mengetahui bagaimana proses penyembuhannya, bagaimana cara menanganinya. Ya maklum teman-teman, kan di awal-awal belum paham cara menangani asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik ini. Dan di sini kenapa tidak sembuh-sembuh teman-teman? Karena mungkin faktor makan kita kurang teratur, jam makan kita kurang teratur. Kenapa jam makan kurang teratur? Karena kalau orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik ini, jam makannya harus tepat teman-teman, harus tepat waktu. Misalnya jam 6 pagi sarapan, jam 6 ya harus jam 6 setiap hari. Siang jam 12, sore jam 4 ya harus itu, setiap hari harus itu jam makannya, dan tidak boleh telat. Dan porsinya pun tidak boleh banyak-banyak teman-teman, tidak boleh terlalu kenyang. Karena apa? Karena nanti kalau kita itu makannya terlalu kenyang, perut kita itu tidak akan nyaman teman, karena perut kita itu masih proses pemulihan teman-teman, karena ada yang luka atau ada yang infeksi di dalam perut kita itu teman-teman. Karena kalau makannya kita itu terlalu banyak, nanti perut kita itu tidak akan nyaman, malah kita nanti ada muncul sensasi-sensasi yang muncul, entah itu fisik maupun psikis teman-teman. Nah, disitulah teman-teman mungkin dari faktor pola makan kalian yang kenapa kok belum sembuh-sembuh. Itu pengalaman saya dulu begitu teman-teman, dari faktor makan saya kurang teratur. Mungkin cara makan kita saja, mungkin cara makan kita juga tidak teman kita perhatikan, entah itu makannya nasi lembek, kadang masih nasi kasar, itu juga berpengaruh. Itu pengalaman saya teman-teman. Entah bagi teman-teman pengaruh atau tidaknya saya kurang tahu, tetapi saya dulu kalau tidak nasi lembek itu perut saya tidak nyaman teman-teman. Dan sayur pun saya itu dulu juga saya perhatikan, karena apa, tidak setiap sayur itu nyaman di perut saya teman-teman. Nah, dan mungkin juga ada faktor lain teman-teman, pola pikir kita kurang kurang bisa menerima kenyataan, kurang bisa menerima kalau ini ujian. Itu juga berpengaruh penting teman-teman, sangat penting. Itu menghambat penyembuhan kita teman. Itu dulu yang saya rasakan waktu dulu itu teman-teman. Karena waktu dulu itu faktor pikiran saya itu sangat besar teman-teman, entah itu pemikiran secara memikirkan fisik saya, memikirkan sensasi-sensasi yang muncul, entah itu
memikirkan hal pribadi, kehidupan sehari-hari, tanggung jawab, tanggungan yang masih banyak itu teman-teman. Karena itu saya lama sembuhnya begitu, teman saya 4 bulan sembuh, tapi dulu sering koma teman-teman, sering koma, entah itu dada nanti sakit, nyeri, entah itu berdebar, entah itu apalah, kadang bisa panik attack. Karena apa? Karena pemikiran saya itu waktu dulu belum bisa stabil teman-teman, karena terlalu banyak memikirkan ya mungkin faktor keuangan yang sudah surut banget teman-teman, ini sudah di titik terendah waktu dulu teman-teman. Bahkan saya pun tidak punya apa-apa, sudah tanggungan banyak, sudah tanggungan motor belum lunas. Itu membuat saya terpengaruh dalam pikiran saya. Akhirnya saya sering drop, sering memikirkan, akhirnya sering kambuh teman-teman. Nah itu, dan di kemudian hari akhirnya calon istri saya itu selalu menyemangati. Akhirnya apa? Akhirnya ya saya sedikit demi sedikit bisa mengontrol pikiran saya. Akhirnya alhamdulillah bisa sembuh teman-teman. Nah, kalau menurut saya teman-teman, itu pemikiran itu sangat penting teman, untuk bisa kita itu cepat sembuh teman-teman. Karena saya sudah menerapkan ya mungkin ada yang menggunakan herbal atau obat dokter ataupun terapi, tapi kita harus juga menjaga pikiran kita teman-teman. Karena apa? Meskipun kita terapi, meskipun kita minum obat herbal, obat medis, kalau kita itu tidak bisa menjaga pemikiran kita tetap saja teman-teman akan sering kambuh. Contohnya saya ini, meskipun saya minum herbal, minum apa, saya sering kambuh karena pemikiran kita itu sangat besar, sangat berpengaruh teman-teman. Bahkan kalau sensasi fisik maupun psikis itu berpengaruh penting teman-teman pikiran kita. Nah di situ setelah saya itu bisa mengontrol pikiran saya, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya sudah mulai membaik teman-teman, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa sembuh, sudah bisa beraktivitas teman-teman. Nah, dan mungkin ada faktor lain, kita itu juga malas bergerak, entah itu jalan-jalan, entah itu beraktivitas. Karena itu juga penting bagi saya teman-teman, itu yang saya rasakan dulu. Waktu itu di faktor saya itu kurang bergerak, kurang olahraga, kurang beraktivitas meskipun sedikit demi sedikit, yaitu juga berpengaruh bagi saya teman-teman. Entah itu bagi teman-teman berpengaruh atau tidaknya saya kurang tahu, tapi itu yang saya alami teman-teman. Itu setiap paginya saya buat aktivitas teman-teman, entah itu jalan-jalan, entah itu menyapu halaman rumah, entah itu apapun, yang penting saya itu mampu teman-teman. Tidak saya paksakan, tetapi beraktivitas saya itu semampu saya teman-teman. Nanti kalau capek istirahat. Nah begitu teman, kalau sudah berkeringat istirahat dulu, nanti aktivitas lagi, entah itu saya itu menanam bunga atau menanam singkong waktu itu teman-teman. Nah itu yang membuat saya itu bisa bangkit. Nah di sini saya sarankan kalian juga begitu teman-teman. Meskipun di awal-awal sangat berat, beraktivitas itu sangat berat, di awal-awal memang berat teman-teman, tapi kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan bisa sembuh teman-teman. Mungkin lama bisa sembuhnya teman-teman. Nah dari itu kita harus berusaha teman-teman, sedikit demi sedikit kita harus bangkit teman-teman. Karena semangat kita itulah obat dari penyembuhan kita ini teman-teman. Kalau kita tidak semangat, kita tidak akan kita akan lama sembuhnya teman-teman. Nah disitulah teman-teman, itu pengalaman saya waktu dulu teman-teman. Inti dari saya sembuh itu teman-teman, pengalaman saya waktu dulu. Ya pernah saya dulu itu memang kadang mager, kadang males, karena bukan males sih sebenarnya teman-teman, karena ketakutan yang sangat tinggi lah. Jadi kita itu tidak berani untuk keluar rumah, mandi pun tidak berani, dan
akhirnya kita semakin hari ya semakin bisa berpikir dan semakin bisa memberanikan diri teman-teman. Nah disitulah teman-teman kita harus bangkit teman. Ayo kita bangkit. Di sini saya sudah sembuh, kalian semoga kalian juga bisa sembuh, kalian juga harus bisa semangat teman-teman. Semangat, pasti sembuh teman-teman. Ini penyakit tidak berbahaya dan bisa sembuh kalau kita itu bisa konsisten teman-teman. Jagalah pola makan dan pola pikir kalian teman-teman, karena pola pikir juga sangat penting teman-teman untuk proses penyembuhan ini teman-teman. Kurangnya kita beraktivitas itu juga berpengaruh teman-teman. Saya menyarankan kalau kita itu kurang beraktivitas, entah itu beraktivitas ringan, entah itu jalan-jalan, itu juga berpengaruh bagi penyembuhan kita teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kalian usahakanlah beraktivitas. Setiap pagi nanti capek, istirahat, berkeringat, istirahat, terus mandi, setelah itu duduk rileks lah, terus nanti jalan-jalan kemana, kayak ke tetangga ataupun kemana, yang penting bisa menghibur diri lah teman-teman. Nah itulah teman-teman yang saya rasakan waktu saya itu terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Ya kurang lebihnya 4 bulan saya sembuh, dan alhamdulillah 5 bulan saya bisa beraktivitas dan bisa bekerja teman-teman. Ya semoga kalian juga bisa cepat sembuh, dalam penanganannya bisa konsisten, biar cepat sembuh, biar cepat bisa beraktivitas, bekerja lagi, bisa merasakan kebahagiaan bersama orang tua, terus keluarga, anak, istri maupun suami. Nah di sini inilah teman-teman pengalaman saya sewaktu saya itu terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Kenapa saya dulu kurang sembuhnya juga lumayan teman-teman, 4 bulan lah, 4 bulan baru sembuh teman-teman. Nah, karena dulu di awal-awal kan saya belum tahu bagaimana penanganannya, dan alhamdulillah sekarang sudah mengerti, dan sekarang alhamdulillah sudah sehat, dan bisa buat video ini biar bisa menjadi motivasi buat kalian dan bisa menjadi manfaat untuk kalian semua, bahkan bisa menjadi wasilah untuk kalian semua. Dan di sini saya akan menyampaikan untuk kalian supaya kalian tetap konsisten ke 3P, pola makan, pola pikir, pola hidup, karena itu penting teman-teman. Ayo kita bangkit, semangat teman-teman, kita pasti sembuh. Saya juga sembuh, kalian juga bisa sembuh teman-teman. Nah sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi motivasi, bahkan bisa menjadi wasilah buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.